Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, mari belajar bersama kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fatimah. Saya Nova Susan. Dan saya Topi Febrianti. Kalian pernah nggak sih membaca berita online di HP kalian atau mendengarkan berita di televisi? Kalau pernah, berita yang kalian baca itu di dalam bahasa Inggris disebut news item. Gimana sih kalian menjumpai news item? News item biasanya terdapat pada newspaper, television, radio, and social media. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang apa sih news item itu. What is that news item? News item is the text tell us about the event of the day that important and newsworthy. News item adalah teks yang bertujuan untuk menginformasikan pembaca mengenai kejadian-kejadian yang dianggap penting dan layak diberitakan. Nah, di sini news item must be important and newsworthy, alias penting dan layak diberitakan. Apa sih maksud dari layak diberitakan itu? Means must be interesting to know and can affect life. Nah, selain itu, untuk membuat teks berita itu gak boleh sembarangan loh guys, because the news text has a certain structure that shape it. Among first, headline, second newsworthy event, then background event, and source. Oke, akan saya jelaskan sedikit ya. Headline itu adalah judul berita. Judul berita must be interesting and summarize the entire contents of the news. Then, the newsworthy event contains the essence or summary of event in the news. Biasanya bagian ini terletak pada paragraf pertama. Pada bagian ini harus tertulis dengan singkat, padat, dan jelas yang biasanya meliputi 5W1H such as what, where, when, who, why, and how. Next, background event. Bagian ini menjelaskan secara lebih rinci kejadian tersebut. Pada berita ini dijelaskan nih, such as why this activity is held, what is the purpose of the future, dan lain-lain. And last, source, the opinion of experts or eyewitnesses. Ciri-ciri dari teks news item adalah bahasanya yang singkat namun padat, berfokus kepada suatu kejadian, informasi tertuang di dalam judul, dan umumnya menggunakan action verb yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Nah, saya di sini akan membahas tentang language feature. Ada berapa sih language feature of news item text? Di sini saya akan menyebutkan 4 language features dari news item text. Yang pertama, ada use action verb. In writing news item text, seorang penulis harus menggunakan action verb like crash atau hit. Seperti example, he plays badminton every Sunday. Yang kedua, use saying verb. Para pencari berita yang kemudian menuliskan news item text diwajibkan menggunakan saying verb, for example, said and state. This word can explain additional information atau keterangan tambahan from witness atau para saksi or police. Seperti contoh, he laughed and says nothing. Yang ketiga, use passive sentence. News item text menceritakan sesuatu yang sudah terjadi lalu diberitakan, sehingga penulis harus menggunakan passive verb dalam menuliskan kalimatnya. Contoh atau example, the book has been sold. Dan yang keempat, yang terakhir, use adverb in passive sentence.
Kalian diminta menuliskan verb di dalam pasif saat menuliskan kalimat berita yang disajikan di dalam news item text. Example: Hi Miss Lee, I think your idea is not really good. Oke, the next topic is skills. Nah, kalau soal skills pasti nggak perlu dipertanyakan lagi dong. Pasti semua sudah tahu maksud dari skills itu apa. Yes, skills itu berkaitan dengan kemampuan dan keahlian. Jika kita membahas tentang news item, pasti tidak jauh dengan seorang pembaca berita. Please attention for this. First, a newsreader has expertise in delivering news. Seorang pembaca berita harus mempunyai keahlian dalam penyampaian berita. Second, must be able to pay attention to tone and punctuation. Harus bisa memperhatikan nada dan tanda baca agar mudah dipahami. Third, should not read in a flat tone. Jangan sampai baca berita dengan nada datar ya teman-teman. Misalnya, saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia ya. Seorang anak tertabrak motor saat perjalanan pulang. Nah, kan kurang enak tuh didengarnya. Kecuali seorang anak tertabrak motor saat perjalanan pulang. Nah, lebih enak kan? Makanya, keahlian dalam penyampaian berita itu sangat diperlukan. Oh ya, before we going in the example, I want to tell you about some terms that you must know. The first is newscaster or newsreader. Someone who reporting news or a presenter of a news bulletin. Maksudnya adalah seseorang yang melaporkan berita atau pembawa buletin berita. The second is news anchor, a presenter of news broadcast, pembawa acara siaran berita. The third, anchorman or anchorwoman, a television person who presents material prepared for a news program and at times must improvise commentary for live presentation. Maksudnya adalah orang televisi yang menyajikan materi yang disiapkan untuk sebuah berita program dan kadang-kadang harus berimprovisasi komentar untuk presentasi secara langsung. And the last is news presenter, a person that presents a news show on TV, radio, or the internet. Nah, ini yang biasanya kita lihat di TV. Orang yang menyajikan acara berita di TV, radio, atau internet. Indonesian maid beheaded. An Indonesian housemaid has been executed in Saudi Arabia after being convicted of killing her employer, the Saudi Interior Minister said. The woman was beheaded in Southern Aceh province in what was the second execution in the country. The maid was earlier found of suffocating her female boss and stealing her jewelry. Rape, murder, and other serious crimes can carry the death penalty in the conservative Desert Kingdom. Last year, Saudi Arabia, which followed a strict interpretation of Sharia Islamic law, executed more than 130 people. Oke guys, sampai di sini dulu ya materi belajar kita hari ini. Thanks for watching guys. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. And the last we say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.